guys, welcome back to my YouTube channel. So, hari ini aku mau nge-review ini nih, pasti udah ada yang pernah lihat kan? Nah, ini adalah EcoVac Dbot U3 Line Friends Special Edition. Nah, ini adalah vakum robot yang bisa buat ngepel, bisa nyapu juga dan bisa vakum sekaligus. Jadi dia 3 in 1. Nah, di sini aku mau kasih lihat, aku udah nggak unboxing karena barang ini udah aku pakai kurang lebih 3 bulan dan bagus banget. Makanya aku mau review sengaja biar kalian tahu manfaat, kegunaan, dan untuk segalanya biar kalian bisa ada gambaran mau beli atau enggak. Nah guys, ini penampakan dus luarnya. Jadi ini ada 2 lapisan dusnya. Ini aku tarik keluar ya. Oke. Seperti ini. Nah guys, ini box yang di dalamnya udah lucu banget, udah kelihatan banget si brownie yang ini yang jadi maskotnya. Nah ini kita coba buka dalamnya ya. Ini di seal ya guys. Dia tadi sebelumnya di seal, jadi udah aku buka dan di dalamnya seperti ini. Rapi banget. Nah yang pertama itu dia ada dock chargernya. Jadi setiap kali nanti kalau misalkan si brownie-nya ini bekerja, kalau dia udah habis baterai atau kita bisa atur dari handphone, semuanya balik ke dock charging ini. Dock chargingnya karena aku udah pakai bentukannya seperti ini guys. Tuh, dia pun colokannya ada yang 2 tipe ya. Ada yang model 2 kaki dan ada model 3 kaki. Ini dock chargingnya. Oke, selanjutnya ini ada kotak isinya kain mopnya, filter, dan kabel. Nih, udah kelihatan ya di boxnya di depannya. Nah, ini mop kainnya buat apa? Kainnya ini buat pas kita mau ngepel itu kita pasang. Jadi kalau kita emang nggak mau ngepel, cuman mau vakum aja, nggak perlu dipasang. Terus yang ini dia filternya itu bisa dipakai waktu kita lagi mau isep debu. Jadi ntar pas vakum ini. Nah, terus yang ini kabelnya ada 2, dapat yang kaki 3 dan kaki 2. Kita buka ya. Nah, oke, yang ini adalah mopnya. Ini kalau dibuka seperti ini guys. Coba di zoom ya, kita zoom ya. Ini mopnya yang baru karena yang satu lagi udah aku pakai. Nah, dia kayak gini. Terus dia ada filternya kayak gini aku buka. Dia satunya itu kayak ada jaring kotak-kotak gitu deh. Pokoknya nanti aku tunjukin gimana pasangnya. Nah, ini busa gitu. Biasanya dipasangnya di sini. Nah, ini aku zoom ya. Tuh kalian bisa lihat. Ini bagian busanya, ini dia filternya gitu. Nanti dipasang di sini. Nanti aku akan tunjukin gimana cara pasangnya. Oke? Nah, nextnya yang terakhir itu dia kabel. Karena aku udah pakai kabel yang kaki 2, ini sisa yang kabel kaki 3. Jadi kalau emang kabelnya rusak ada cadangannya nih guys. Sorry. Nah, kayak gini. Tadi ini colokin ke charging docknya, ini yang dicolokin ke string listriknya. Tuh, ini kaki 3. Punya aku yang kaki 2 kayak gini. Tadang, ini yang kaki 2. Jadi coloknya di sini guys. Tuh, udah sorry ya kotor. Harus aku bersihin dulu. Iya. Kayak gini guys. Maaf ya, ini aku udah pakai lama soalnya. Jadi ini beneran ya. Jadi aku nggak review bohong-bohongan. Ini beneran udah aku pakai dan aku udah pakai kira-kira ya mau 3 bulan gitulah harusnya. Oke. Nah, terus di dalamnya itu bentukannya seperti ini guys. Dia ada buku panduan. Tada! Ini di dalamnya buku panduan. Terus dia ada stikernya gitu. Jadi kita bisa tempel di alat vakumnya, tapi karena aku nggak pakai, jadi bentukannya seperti ini. Bisa ditempel di brownie-nya, lucu-lucu semua stikernya. Dia udah dapat free. Terus ini ada warranty card-nya, oke. Terus ini ada buku petunjuknya. Tuh, jadi bukunya itu ada dalam beberapa bahasa kalau aku nggak salah ya. Ini ada bahasa Thailand, ada bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris, bahkan bahasa Mandarin. Ini bukunya. Nah, dia dapat buku. Terus selanjutnya kita buka. Nah, ini dia, ini Dbotnya. Ini lagi nyala karena aku lagi pasang mopnya. Jadi aku kasih contoh aja kalian. Ini punya aku yang udah pakai beberapa lama ini. Aku sayang banget sama dia karena dia sangat-sangat berguna dan membantu aku di rumah. Dia bentuknya seperti ini. Kira-kira itu nih. Beratnya mungkin sekitar 2 kilo ya kalau menurut aku. Around 2 kilo tuh. Nah, dalamnya seperti ini. Dia ada tempat bisa buat nge-scan. Jadi kalau pertama kali pas kita mau bikin
sorry, maksud aku pas kita mau buka dan mau pasang ini, kita harus punya aplikasi di handphone kita. Kita bisa download, nanti aku bisa tunjukin cara downloadnya. Nah, ini ada box dustbinnya, ini yang buat dia sedot vakum itu. Nah, ini juga ada on off-nya. Kalau kita mau nyalain, kita tinggal on, tapi tetap harus terhubung dengan wifi ya. Nah, ini dia ada kodenya. Biasanya kalau waktu kita baru pertama kali mau pakai, kita harus pencet bagian di sini. Tuh, ini dalamnya. Nah, belakangnya seperti ini. Sorry agak kotor karena udah dipakai ya. Ini dia ada sikatnya atau sapunya gitu. Jadi nanti kalau pas dia bekerja dia akan muter gitu guys, dia akan muter. Nah, kalau ini bagian dia kayak sensor untuk ngecas. Jadi setiap kali ngecas ini kalau bisa jangan ketutup. Karena pas di charging docknya, nah, tadang. Ini temennya dia nih, ntar dia bakal nempel di sini. Tuh, baru kecas. Kadang aku suka kayak langsung taruh terus ternyata nggak kecas karena ininya ketempel. Jadi aku nggak tahu. Nah, ini dia bagian nyedotnya. Nah, ini mopping yang aku bilang. Jadi pas dibuka ini udah aku isi air. Jadi isi airnya gampang. Kita tinggal buka keran aja terus dimasukin di sini terus kita tutup. Tuh, ini kainnya. Nih kainnya yang udah aku pakai lama jadi udah agak dekil ya guys, tapi tetap bisa dipakai. Dan itu ada gantinya. Nah, biasanya aku langsung pasang gini nih guys. Karena aku jarang banget vakum doang, aku biasa langsung vakum dan pel. Jadi aku udah terpasang di sini. Pasangnya gampang banget, bener-bener tinggal di Mopping plate has been installed. tuh, mopping plate has been installed. Dia akan bilang seperti itu. Dan setiap kali dia akan tetap bilang seperti itu. Oke, ini isi dalamnya. Ini yang pertama, ini barang main utamanya. Terus ini kainnya karena aku udah buka. Nah, terus dia juga ada sikat cadangan. Tuh, sikat cadangannya ada 2 tuh, sapunya ini bagian kiri kanan. Bukanya juga gampang, nanti aku ajarin. Ini ada sikatnya. Terus itu aja guys. Jadi isinya itu aja. Nanti aku jelasin lagi ya dalamnya gimana cara pakai dan untuk aplikasi di handphonenya. Nah guys, ini contoh di handphone aku. Aplikasinya kita gampang, tinggal download aja, namanya Ecovacs Home. Ini ya, Ecovacs Home. Ecovacs Home ini tinggal di aplikasi App Store ada, di iPhone juga ada karena aku Android. Ini jadi aku di App Store. Nah, ntar dibuka. Kalian habis download, dia kalau aku kan udah ada, jadi dia udah online. Kalau kalian belum punya, biasanya ini kosong. Terus kalian bisa langsung scan barcode. Bentar ya. Nah, ini klik barcode gini dia muncul. Nah, kita scannya di sini. Oh ya, biar aku kasih lihat dulu ke kalian. Tuh. Ini guys. Jadi barcode-nya itu ada di dalam Line Friends-nya tuh. Dia udah ntar nunjukin ini wifi-nya, kita tinggal next aja. Tuh, udah deh. Nah, kita tinggal diminta untuk open di bot-nya, terus switch ke on. Next. Terus dia akan minta kita reset button. Jadi kita harus pencet reset button karena punya aku udah nyala, jadi aku nggak ini ya. Kita coba reset ya. Tunggu. I'm ready for network setup. Nah, dia akan bilang I'm ready for network setup. Tuh, jadi dia lagi setup. Habis itu dia akan muncul kayak gini, connecting the bot to your phone. Nah, kita tunggu aja. Nanti kalau dia udah udah semuanya ke download, kita akan langsung connect dan jadi kita bisa langsung atur dari handphone kita. Kita mau minta dia gerak, mau minta dia vakum doang atau mapping doang, itu dia bisa ya dari sini. Nah, setup complete ya guys. Dia akan begini bentukannya, kita tinggal done. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini guys. Kalau kita udah online dia akan nyala lampu warna hijau. Kita tinggal klik aja. Nah, ini berarti adalah di bot U3 Line Friends-nya kita. Nah, ini punya aku. Jadi dia ada 3 bentuk bersih-bersih gitu. Jadi ada edge, ada auto, dan ada spot. Kalau spot itu dia ngerjainnya
bener-bener kayak gini, clean a specific area. Jadi bener-bener dia tuh kayak S gitu. Jadi nanti dia akan kerjainnya mappingnya sesuai peta S gitu dan rapi. Nah kalau yang auto gitu kita kayak biarin aja dia kerja. Di both programs a cleaning path for the entire house. Jadi dia walaupun ketabrak dia akan mundur, dia akan ngepel lagi, maju lagi, mundur lagi. Jadi dia kayak auto aja gerak sampai nanti mapping menunjukkan udah beres semuanya, udah kesapu dan udah kepel. Nah kalau yang edge dia itu benar-benar cuma bersihin bagian ujung-ujung aja, clean all corners and edge. Jadi cuman di sudut-sudut rumah aja, jadi dia nggak akan kerjain bagian tengah, tapi dia akan kerjain di bagian sudut-sudut pinggir-pinggir gitu. Oke, nah tadi ada 3 cara dia bersih-bersih. Nah ini yang mau kasih tahu. Di sini ada gambar kayak petir. Dia ini artinya kalau kita mau balikin dia ke charging dock atau kalau misalkan dia mau dibalikin buat ngecas. Ini kita tinggal ngeklik, nanti dia akan balik ke charging dock yang tadi, tempat ngecharge-nya. Aduh, ini kayak nggak ke zoom ya. Oke. Nah di sini ada beberapa pengaturan. Ada vacuum power, water flow, cleaning cloth reminder, ada continuous cleaning, do not disturb, cleaning schedule, dan lain-lain. Ini kalian bisa atur sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Mau dia vacuum powernya standar, nih bisa dipilih ya. Tuh, ada yang standar, ada yang maksimal, ada yang quiet juga. Jadi kalau di bot ini sebenarnya buat aku sih suaranya nggak gitu ganggu, masih standar. Jadi aku masih pakainya semua standar. Nah kayak water flow-nya dia levelnya yang mau dikeluarin itu mau berapa, mau banyak, mau sedikit atau mau sedang. Karena aku ikutin dari awal, jadi aku tetap kayak medium gitu. Nah ini ada do not disturb. Pokoknya kalian semua bisa atur di sini. Kalian bisa cek juga about di botnya, bisa help kalau bingung ya. Dia semua bisa dicek. Tuh. Oke. Dia kayak gini. Terus kalau misalkan kayak aku kan dari kemarin pakainya auto. Jadi kalau kita klik auto, nah dia ada yang namanya kayak catatan pemetaan apa yang udah dikerjain. Nah karena tadi aku baru set cleaning baru dan kita baru update ke wifi baru lagi, jadi dia nggak ada. Nah dia akan ada info per tanggal berapa meter kubik yang udah dibersihin dan berapa menit durasi yang dipakai untuk membersihkan ruangan itu. Gitu. Kayak aku view more, aku coba lihat ya. Nah ini dia ada data-data dia udah bersihin dari kapan aja tuh. Jadi area yang udah dibersihkan adalah sebanyak 1540 meter persegi. Udah cleaning 80 kali sebanyak 43 jam 20 menit. Jadi selama aku beli dia udah mengerjakan sebanyak itu guys. Sepinter itu di bot. Nah ini kalau merah biasanya mungkin kayak ada nyangkut atau apa, dia akan info ke kita. Tuh. Udah cleaning, dia udah punya aku udah nggak kecatet karena tadi aku udah set up wifi ulang ya guys. Gitu. Ini datanya. Oke guys. Nah, ini aku mau nunjukin kalau misalkan aku mau minta di botnya kerja untuk vakum dan mopping. Jadi, mopnya udah aku pasang. Mopnya udah aku pasang ya. Udah aku isi air juga. Nah, aku tinggal nanti ngeklik aja. Auto. I'm starting to clean. Tada! Nah, ini contoh di botnya lagi kerja, kelihatan ya. Jadi kalau kalian zoom bener-bener, itu ada bekas pelannya dia, kelihatan banget, basah lantainya. Nah, terus dia kalau ketemu obstacle kayak ada nabrak-nabrak apa, dia akan tetap bisa maju. Nah, terus yang aku suka, dia bisa ngelewatin tempat main anak. Jadi kalau buat kalian yang di rumah punya playmat, itu bisa banget, dia tetap bisa kerjain. Tuh kelihatan ya bekas pelnya.
Oke guys, tadi aku udah kasih lihat gimana cara download aplikasinya, penggunaan dari aplikasi, dan kalian udah lihat gimana cara di bot ini bekerja. Aku nggak kasih panjang kali lebar, karena barang ini barang bagus. Aku pakai tuh udah kira-kira 3 bulan lebih dan menurut aku overall oke banget. Untuk price di bot ini waktu aku beli ada di harga 4,7 juta. Ini kalau aku nggak salah, dan aku ingat aku belinya di Shopee, jadi kalian bisa dicek. Aku nggak di endorse, bener-bener aku beli di Shopee sendiri, dan memang menurut aku ini bagus, jadi aku mau review untuk kalian. Kenapa aku bilang bagus? Yang pertama, dia ini udah 3-in-1, udah vakum, dia bisa sapu juga, dan dia udah ngepel juga, jadi udah 3-in-1 banget. Jadi kalau setiap kali aku tinggal pencet, dia udah tinggal langsung gerak, dan dia udah bisa ngerjain semuanya sampai ke sudut-sudut. Nah, ini beberapa yang aku mau kasih lihat. Ini tuh dia sensornya di sini, dan aku suka dia tuh tipis. Jadi kalau untuk di bot U3 ini bisa banget masuk sampai ke bawah-bawah kolong sofa, kolong kasur. Jadi aku seneng banget karena dibanding yang lain ada yang model mungkin lebih tinggi dan lebih besar, itu kadang nggak bisa masuk. Dia ujung-ujungnya mentok gitu kayak di bawah meja makan atau kursi yang ada kaki-kaki rendah, dia tuh nggak masuk. Kalau di bot itu pas, dia bahkan bisa lewat ke celah-celah yang memang susah untuk dilewatin. Itu. Nah, oke, itu beberapa yang aku suka dari di bot. Nah, ini aku jelasin sedikit ya. Mungkin buat ibu-ibu di rumah, galau banget nih mau beli nggak ya, harganya mahal. Kalau menurut aku ini investasi jangka panjang banget. Jadi aku udah pakai sampai sekarang aja masih oke. Nih, untuk mopnya juga masih bagus. Mopnya masih bagus. Ini rodanya juga masih bagus, dan ini sapunya. Cuman kalau untuk sapu, aku mau saranin kalau bisa, karena kita kan rambut kadang suka rontok, itu di lantai itu banyak. Dan kalau untuk di bot abis dibersihin semua rambutnya nyangkut di sini. Jadi better sering-sering dibersihin. Kayak aku kalau biasanya habis 2 atau 3 kali pemakaian, aku pasti buka. Nah, aku ajarin bukanya ya. Jadi ini itu nggak apa-apa banget, bisa di zoom ya. Kalau misalkan ini dicabut, jadi dia emang caranya dipasangnya dipasang dan ini agak ditekan gitu. Jadi kalau dicabutnya memang bener-bener nggak apa-apa. Aku contohin ya. Gini guys, jadi nggak perlu sampai kayak kopek-kopek gitu, nggak bakal bisa kebuka. Jadi memang harus ditekan. Pas pasangnya juga harus bener-bener ditekan. Tuh guys, gampang. Pasangnya gampang. Nah ini yang aku bilang sensor untuk ngecasnya. Jadi setiap kali dia udah balik atau dia baterainya habis, dia akan bilang bahwa dia butuh balik ke charging dock. Kalian tinggal ininya dicolokin, habis itu tinggal pasin ininya, ntar dia akan otomatis sih, dia akan gerak sendiri. Tapi kadang kalau ketutupan sama sisirnya, dia tuh suka nggak kecas. Jadi kita emang butuh pastiin kalau misalkan dia udah ada suara, oke, I'm starting to charge, itu baru artinya udah ke charge. Ini 2 titik ini akan nyambung di 2 titik di sini. Ini guys. Oke. Nah, untuk moppingnya sendiri, kalau kalian nggak mau mopping dan cuma mau vakum untuk sapu, kalian cukup copotin aja. Jadi dia benar-benar nggak susah, dicopotin aja seperti ini. Jadi nggak usah dipakai. Oke. Nah, kalau waktu di charge, jangan lupa kalau ininya harus dicopotin. Jadi di bot ini nge-charge kalau misalkan mopping plate-nya dicabut. Jadi ini harus dicabut saat di charge. Aku nggak tahu kenapa alasannya, tapi setiap kali aku nge-charge kalau misalkan barengan sama mopping plate-nya, dia akan minta kita untuk please remove the mopping plate. Oke, jadi jangan sampai lupa, biar nanti pas ngecas masuk. Nah, yang selanjutnya pastinya barang seperti ini nggak mungkin nggak ada kekurangannya ya guys. Nah, aku kasih tahu beberapa kekurangannya yang aku udah perhatiin dari semenjak pertama kali aku pakai. Yang pertama, tempat charging dock. Kita tuh nggak boleh taruh charging dock terlalu mepet sama barang-barang. Jadi kalau bisa areanya agak kosong dan luas, kayak kita colokin. Jangan di sampingnya ada kulkas, di sampingnya ada lemari. Dia nggak bakal bisa kebaca. Jangan pas gitu ya. Jadi memang harus lapang kosong gitu. Jadi dia bisa ngepasin, oke? Bisa ngepasin dan akhirnya bisa ngebaca di mana titik charge-nya. Ya, itu penting. Oke, terus yang kedua, menurut aku karena dia bentuknya oval, jadi untuk beberapa part di ujung-ujung gitu, dia suka kesapu. Dia pasti kesapu guys, karena sapunya ini. Nah, sapunya ini dia pasti nyapu sampai ke ujung-ujung, itu yang aku suka sih. Cuman kayak kadang cuman kayak muter doang, nggak kehisap. Jadi kayak cuman kesapu karena dianya udah belok, kadang nggak kesapu gitu debunya. Tapi overall untuk yang gede-gede gitu, kayak misalkan ada remahan makanan anak-anak, itu pasti kesapu sih. Rambut, cuman kalau rambut kadang somehow mungkin nggak kebawa.
ada beberapa lembar yang memang ketempel di mopping plate, tapi menurut aku itu masih oke banget dan masih bisa diterima. Terus yang ketiga itu yang aku kurang suka adalah untuk pengisian air di mopping plate-nya itu terlalu kecil guys. Jadi menurut aku ini kecil banget nih, aku kasih lihat ya. Ini udah aku isi air. Terlalu kecil ya guys, kalau bisa di zoom. Terlalu kecil, jadi kalau aku buka air keran tuh harus bener-bener ngepasin. Kalau nggak kayak gede banget, jadi kayak zzz gitu, berantakan airnya kemana-mana. Nah ini contohnya. Terus kadang untuk punya aku sendiri, ini aku somehow pas udah pasang, Mopping plate has been installed. tuh dia ada bunyi ya. Ini pas dicopotinnya itu agak susah gitu loh guys. Nah ini gampang sih, biasa agak susah. Itu aja paling. Tapi overall buat aku dia bagus banget untuk vakum, untuk ngepel. Tapi inget ya, aku pengen kasih tahu satu hal. Jadi yang paling penting adalah bagaimanapun mopping plate ini, Dibot Line Friends ini itu robot. Jadi kita nggak bisa samain dengan pengerjaannya kalau kita sendiri yang kerjain. Contoh kalau mau nyapu atau mau ngepel udah pasti. Kalau mopping itu dia kayak cuman melewati dan basah. Mungkin kalau kita yang ngepel kan pasti lebih kencang. Jadi kalau memang ada beberapa part kayak anak-anak makan, ada bekas nasi yang lengket, itu susah sih sejujurnya untuk dia bersihin. Jadi tetap harus kita bersihin sendiri dengan pelan. Tapi kalau overall kayak cuma ngilangin abis dia vakum debunya, untuk aku Dibot udah oke banget dengan harga yang affordable. Karena setahu aku masih banyak banget merek yang lebih mahal, yang menurut aku nggak jauh lebih bagus daripada si Line Friends ini. Dia punya kelebihannya banyak, udah lucu kan, lucu banget. Terus dia ini slim, yang aku suka dia slim. Dan yang pasti nggak usah takut, kalau dia ketemu tangga dia akan punya sensornya sendiri, jadi dia nggak akan jatuh. Jadi buat kalian yang mau ngepel di lantai 2 atau lantai 3, untuk Dibotnya sendiri nggak usah takut, karena dia punya sensor, kalau misalkan udah di pinggir-pinggir tangga dia nggak akan jatuh. Gitu. Jadi paling itu aja, sekian dari aku, beberapa review yang aku mau kasih tahu tentang Dibot. Kalau kalian pengen beli, kalian bisa langsung ke store Ecovac-nya langsung, atau mau komen, mau nanya apa ke aku akan usahain untuk jawab. Tinggal komen aja, oke? Thank you guys, semoga kalian suka dan bermanfaat mengenai review Dibot ini. Oke guys, itu aja untuk hari ini. Jadi jangan lupa, ini kalau bermanfaat banget buat kalian, langsung pergi beli atau ini di-sharing ke keluarga kalian. Karena selama pandemi gini aku yakin pasti banyak juga yang mbaknya pulang kampung lah, atau mungkin ada masalah apa. Jadi kalian tetap harus butuh bantuan si robot ini. Line Friends ini oke banget sih buat aku. Jadi kalau misalkan kalian benar-benar suka, jangan lupa like dan subscribe video ini biar aku bisa semakin banyak dan semakin semangat untuk review-review produk yang aku pakai sendiri, biar kalian bisa ada gambaran dan bisa kalian tentuin mau beli atau enggak. Oke? See you in another video. Bye bye.